Kalah ya. Apa cinta, apa benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukan buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, menjelang pengumuman hasil pemungutan suara yang akan dilakukan KPU pada tanggal 20 Maret mendatang ini ya, para pendukung kubu 01 masih banyak yang yakin bahwa paslon 01 akan menang dan lolos ke putaran kedua. Abah gitu loh. Putaran kedua dari mana kira-kira? Ya kan? Ya tapi tidak apa-apa lah, kita harus menghargai pendapat mereka dan keyakinan mereka. Karena yakin itu nggak butuh modal teman-temannya. Ya tapi emang lucu golongan orang yang satu ini ya. Memang benar. Tidak ada lo Indonesia, tidak rame. Tidak menunggu lama lagi, mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama. satu memantau hasil real count Pilpres 2024. Selamat ya 01. Terus bagian bawah, kalau edit itu yang jitu dong, tuh koma kok bisa jadi titik. Ya, coba perhatikan teman-teman ya. Ini ada 3 gambar paslon 01, di tengah paslon 02, dan sebelah kanan ini paslon 03. Nah, paslon 01 Anies Mohaimin mendapatkan suara 44,63%. Kemudian pasangan nomor urut 2 41,60%, dan pasangan ketiga 13,77. Cuma yang pertama ini loh, 44,63, yang lainnya koma. Ampun. Oke, lanjut. Kalah ya. Apa cinta, apa benci. Imam Mahdi tumbang ya, itu tulisan di caption bagian atas ya. Ya Allah, ya Jibril, ini saya kalah. Terus yang bayar hutang saya siapa? Angin, tolong sampaikan pada pendukungku, bilang bantu donasi buat bayar hutang. Allah, ya Allah, ini nyindirnya kebangetan teman-teman ya. Tapi ya terserah mereka lah ya, yang penting bukan saya yang menyindir, saya hanya menyajikannya dan membacakan. Ini saya dapatkan dari TikTok teman-teman ya. Ini ada fotonya Pak Anies, ada gambarnya Pak Anies ya. Oke, lanjut. Anies menang di semua TPU ya, tapi tidak dihitung di quick count. TPU ini kalau tempat pemungutan suara kan TPS teman-temannya, ini TPU. Setahu saya TPU itu kepanjangannya tempat pemakaman umum. Anies menang itu yang milih siapa di sana ya kan? Nggak ada coblosan di sana, nggak ada pemilihan.
tapi tidak dihitung di quick count. Ya jelas lah nggak dihitung ya. Ini menang di semua TPU kok, bukan di TPS ya. Ada aja ya netizen ini. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Untuk pendukungnya Bapak Anies yang saat ini sedang berjuang ingin memperebutkan sebuah kemenangan. Ayo semangat terus, ajak anak istri Anda untuk memperebutkan kemenangan ini. Gak sekolah, gak apa-apa, kelaparan, gak apa-apa, yang penting berjuang. Ayo rebut kemenangan Anda, demo sebanyak-banyaknya. Oke? Negara ini nggone mbahmu wae piye? Ya, kocak ya netizen yang barusan teman-teman ya. Ayo rebut kemenangan Anda. Tidak sekolah, tidak apa-apa. Kelaparan, tidak apa-apa. Demo, tidak apa-apa. Ayo rebut kemenangan Anda. Jalan terus, maju terus. Negara ini punya mbahmu apa gimana katanya. Ini adalah sindiran yang sangat lucu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Saya bacakan teman-teman ya captionnya ya. Menanti 20 Maret 2024 menuju Presiden 2024. Jujur ya, 20 Maret 2024 aku gak tega melihat tangisan Prabowo dan pendukungnya. Pasti banyak yang masuk rumah sakit. Buat pendukung 01, ayo aminkan dulu, ayo aminkan dulu, amin aja dulu, amin Presiden 2024. Ya, enggak apa-apa lah ya teman-teman ya, ini mungkin adalah cara mereka untuk menghibur diri. Kita harus hormati dan hargai cara mereka menghibur diri. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Saya rasa pendukung 03 lebih waras ya daripada pendukung 01, karena sejauh ini pendukung 03 tidak ada yang meneriakan Ganjar Presiden. Karena mereka tahu, mereka sadar kalau mereka sudah kalah. Tapi yang aneh, yang kurang waras menurut saya adalah ketika pendukung 01 sudah jelas kalah teriak Anies Presiden. Nah, ini menurut kalian kewarasannya gimana? Silahkan komen di bawah. Ayo, gimana teman-teman? Kewarasannya bagaimana? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ya. Sebetulnya mewakili pertanyaan saya teman-teman ya. Netizen barusan itu mewakili pertanyaan saya. Saya sebetulnya ingin bertanya yang sama, cuma sungkan gitu kan, tidak enak. Para pendukung paslon 03 masih bisa dikatakan waras, intinya semacam itulah. Karena walaupun sama-sama kalah ya. Tapi tidak ada pendukung paslon 03 yang teriak-teriak Ganjar Presiden, Mahfud Wakil Presiden, nggak ada. Ya belum tahu saya. Tapi beda dengan pendukung paslon 01 ya kan, belum apa-apa mereka sudah meneriakan Anies Presiden, Muhaimin Wapres gitu ya. Nah kalau sudah kondisinya seperti ini, siapakah yang harus diperiksakan gitu? Karena beberapa waktu yang lalu itu Mbah Amin dan Faisal Asgaf itu meminta Jokowi memeriksakan kondisi kejiwaannya ke dokter jiwa. Kalau seperti ini kira-kira yang seharusnya itu memeriksakan kondisi kejiwaannya siapa? Oke lah, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kita lanjut video selanjutnya. Pulanglah nak ke habitatmu, sudah jangan bikin onar lagi. Ya ini maksud adalah Pak Anies ya yang disuruh pulang. Cuma kok ke habitat gitu lah. Kalau habitat ini kan cenderung ke binatang teman-teman ya. Sudah jangan bikin onar lagi. Emang Pak Anies bikin onar?
Ya mungkin bukan Pak Aniesnya ya yang bikin onar ya, tapi mungkin adalah orang-orang yang di kanan kirinya mungkin. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Mana? Ada dalam Iya. laporan. Sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya saya Enggak, Jika pernyataan ini masih mau dilanjut atau mau dipertahankan, sesuaikan bukti-buktinya dulu. Sekarang kalau sudah ditanya kayak gitu nggak tahu, tapi buat laporan payah, payah Indonesia payah. Gini aja Bapak yang mulia, pegang orang itu. Jika memberi laporan palsu, pernyataan palsu, tuntut aja. Indonesia negara hukum. Kalah yo kalah, terima legowo. Prabowo lo 2 kali kalah, legowo. Salam gemoy. Ya betul ya teman-teman ya. Kalau mau memberikan laporan ya harus jelas. Kalau memang terjadi kecurangan misalnya di TPS tertentu, bukan TPU ya, TPS tertentu, ya harus bisa menyebutkan TPS berapa, di wilayah mana, di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, misalnya seperti itu. Jadi melaporkan itu kita memang harus bisa menjelaskan semua hal yang sedang dilaporkan. Melaporkan tapi kita nggak tahu yang dilaporkan itu kan lucu ya. Apalagi malah melempar handuk istilahnya. Melempar handuk itu menyerah ya, maksudnya melempar, ya melarikan diri lah begitu, nggak tahu misalnya begitu, spesifiknya nggak tahu, nah itu kan repot. Bilang A tapi setelah disuruh membuktikan A malah jawabannya ngalor ngidul, nggak jelas, kan? Ya kalau memang terbukti memberikan laporan dan keterangan palsu, sebetulnya orang-orang semacam ini ya harus diproses secara hukum ya, dan silakan diproses secara hukum. Karena telah memberikan laporan palsu. Kalau memang benar terbukti memberikan laporan palsu. Oke, lanjut. Oke, curangnya berapa? 1.000 TPS. Ambil semua buat Amin. 2.000 ambil semua buat Ganjar. 5.000 TPS ambil semua curangnya. Semua ambil semua. Suaranya ambil semua. Tidak akan mengurangi persentase Pak Prabowo. Nah, kalau ada 8.200 TPS curang semua, itu baru mengurangi 1%. Kesimpulannya apa? Kalah-kalah aja. Oke, terkait. Wih, keras teman-teman ya. Babe Haikal kali ini. Kalau kalah ya kalah saja. Intinya seperti itu katanya Babe Haikal tadi ya. Andai kata ada 8.000-an ya, 8.200 TPS yang dianggap melakukan kecurangan atau kesalahan gitu, itu hanya akan mempengaruhi 1% suara Pak Prabowo. Jadi katanya Bapak Haikal tadi, udah ambil aja, nggak usah coblosan ulang, nggak usah apa, udah ambil semuanya. Itu hanya mempengaruhi 1% suara. Nah, jadi katanya Babe Haikal barusan, udah ambil semua, karena kalau sudah kalah ya akan kalah gitu loh. Nggak bakal menang, walaupun ada 8.200 TPS yang akan diambil, nggak akan mempengaruhi hasil, hanya 1%. Ya teman-teman, demikian video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda ya. Silahkan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.